Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Banyak ungkapan bijak berkenaan dengan masalah waktu. Kata orang Arab, waktu bagaikan pedang. Jika Anda tidak menebasnya, ia yang akan menebas Anda. Waktu adalah uang, begitu kata budak duit. Menurut Alex Ingles, salah satu ciri manusia modern adalah pandai memanfaatkan waktu. Kita tidak hanya dituntut bekerja dengan baik, tapi juga dituntut menggunakan waktu luang dengan baik. Ungkap Aristoteles, perbedaan paling besar antara orang sukses dengan orang gagal, kata W.J. Brown, terletak pada bagaimana menggunakan waktu senggang. Begitu pentingnya waktu sampai banyak surat Al-Quran menggunakan nama waktu. Sebut saja di antaranya Al-Fajr, Al-Lail. Begitu penting sebab manusia hidup tidak hanya dalam dimensi ruang, tetapi juga dalam dimensi waktu. Persepsi manusia tentang waktu demikian beragam, bergantung sudut pandang. Orang yang hanya mementingkan perut menganggap waktu itu penting untuk memuaskan dorongan perutnya. Menumpuk-numpuk kekayaan, memperbanyak simpanan, mengejar kesenangan, bermewah-mewahan dan berpoya-poya. Bagi orang semacam ini, uang adalah segalanya. Bahkan uang telah menjadi ilah, Tuhan yang diagung-agungkan. Waktu menjadi teramat berharga. Ada waktu, ada peluang. Peluang berarti uang. Semenit saja terlewatkan, berapa banyak peluang tersia-siakan. Detik demi detik adalah uang, uang dan uang. Menyia-nyiakannya bisa berujung pada penyesalan. Sesal bisa mengundang stres. Stres membuat mata sulit terpejam. Insomnia menjadi teman setiap malam. Akibatnya timbul berbagai penyakit. Jantunglah, depresilah, darah tinggilah. Lalu untuk apa semua itu? Ada 3 dimensi waktu: dulu, kini, dan nanti. Albert Camus berkata, all that is no more, all that will be is not yet, and all that is not sufficient. Dulu tidak akan kembali, nanti belum terjadi, dan kini tidaklah cukup. Ketiga dimensi waktu tersebut sejatinya dimaknai secara tepat. Dulu harus jadikan pelajaran, bukan penyesalan dan kesedihan. Kegagalan misalnya bisa menjadi pedang bermata dua. Kegagalan bisa menjadi guru yang bijaksana atau momok yang menakutkan. Kegagalan bukanlah kegagalan kalau dijadikan pelajaran. Kegagalan yang sesungguhnya adalah kegagalan yang membuat diri terpuruk. Kata Billy P.S. Lim, sebagian orang bila gagal terus terpuruk dalam kegagalan itu, tetapi yang paling baik adalah belajar dari kegagalan itu dan terus maju. Berguru pada masa lalu adalah sikap yang bijak. Bijak sebab dengan begitu seseorang tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan masa lalu. Bukankah pengalaman adalah guru paling baik? Menyesali masa lalu jelas tak menyelesaikan masalah. Toh itu telah terjadi. Karena itu jangan terkungkung dalam terali kesedihan masa lalu. Sidang Jumat yang berbahagia, dimensi nanti juga penting, sebab nanti adalah masa depan yang suatu saat akan dilalui. Bagaimana mempersiapkan masa depan? Tentu perlu perencanaan dan persiapan. Dengan begitu
ada kesiapan untuk menghadapi masa depan. Namun demikian, masa depan jangan jadikan momok yang menakutkan. Sikap pengecut menghadapi masa depan berarti alamat kesengsaraan. Sudah kalah sebelum melangkah, mengalir saja dalam segala rencana dan usaha. Selebihnya biar Allah yang menentukan. Man purposes, God disposes. Manusia berencana, Tuhan jualah yang menentukan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumatul rahimakumullah. Dari semua itu yang paling penting adalah dimensi kini. Paling penting sebab manusia hidup dalam kekinian dan kedisinian. Kini adalah peluang untuk beramal, bekerja dan berkarya. Kini bukan dulu atau esok, adalah momentum perubahan. Kini adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Kini adalah saat untuk hijrah ke arah yang lebih baik. Kehidupan yang dijalani itu hanya hari ini saja, sebab kemarin sudah berlalu, sedangkan esok belum datang. Karena itu dimensi kini harus dilalui sebaik mungkin. Pikirkan bahwa hari ini tidak akan pernah kembali. Yahya bin Hubairah, guru Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, berkata, waktu adalah sesuatu paling berharga yang harus kau jaga. Ia mudah hilang dari kau. Sehari 24 jam, masih kurang 25 jam juga tidak akan cukup. Terlalu banyak yang harus diperbuat. Hasan al-Banna pernah mengingatkan bahwa kewajiban kita lebih banyak daripada waktu yang kita miliki. Itu sudah merupakan hukum alam. Oleh sebab itu, kita meski benar-benar mengoptimalkan waktu yang kita miliki, kita harus pandai memilih dan memilih apa yang harus dilakukan, mana yang perlu disegerakan, mana yang bisa ditinggalkan, yang ditangguhkan. Jika ada tujuan-tujuan yang belum tercapai, tentukan prioritas, lalu berbuatlah sekarang juga. Kini adalah kesempatan untuk membentuk habit, kebiasaan. Kebiasaan akan memberi Anda kemudahan dalam melakukan sesuatu. Karena itu, biasakanlah mengisi hidup dengan berbagai kebaikan seraya menjauhi keburukan. Sebab kebaikan akan meningkatkan keimanan, sedang keburukan akan menurunkan keimanan. Kebaikan yang sudah terbiasa akan mudah dilakukan, sedangkan keburukan yang sudah terbiasa akan sulit ditinggalkan. Jadi kita adalah kebiasaan-kebiasaan kita. Kebiasaan akan membentuk kepribadian. Baik buruk seorang bergantung pada kebiasaan-kebiasaannya. Kita bisa karena biasa, maka kerjakanlah satu amal secara berkesinambungan agar menjadi kebiasaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kerjakanlah amal-amal yang bisa kalian kerjakan, sebab Allah tidak akan bosan hingga kamu bosan. Amal yang paling dicintai Allah ialah yang dilakukan secara berkesinambungan walaupun sedikit. Al-Bukhari dan Muslim. Seperti air, waktu terus mengalir. Waktu selalu baru yang telah terjadi menjadi bagian masa lalu, tak akan pernah kembali. Jangan biarkan waktu menyisakan sesal, sebab sesal hanya akan menimbulkan kesedihan dan kemuraman, dan itu justru semakin memperkeruh keadaan. Oleh sebab itu, jadikan hari ini selalu lebih baik daripada kemarin. Waktu adalah kehidupan, sebab kehidupan ada dalam dimensi waktu. Hidup berarti menjalani waktu. Sejauh mana kita menghargai waktu, sejauh itulah kita menghargai hidup. Waktu terus menggerogoti hidup. Setiap helaan napas adalah selangkah menuju kematian, dan kematian tidak akan pernah lalai menjemput kita.
Kematian adalah batas waktu yang kita miliki di dunia ini. Sadarlah akan kehidupan sebelum datang suatu kepastian.